Gardu besar di sini. Nah, kali ini kita akan bahas bounty dari bajak laut topi jerami setelah Arc Egghead selesai. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Stories, I'm a fool for your love. Nah, seperti biasa nih, kita akan bahas bounty-bounty di pasca dari Arc Egghead ini, dimana yang awalnya terlihat Arc biasa saja, ternyata tereskalasi sampai sejauh ini. Terutama ini juga adalah Arc pertama di pembukaan saga terakhir dari serial One Piece ini. Dimana dari sisi dampaknya pun dikatakan akan mengguncang dunia dan orang yang dilawannya pun sudah dikenal luas, yaitu Angkatan Laut, skala perang besar, dan tentu saja Admiral Kizaru. Yang bahkan di sini pula kita mendapatkan satu Gorosei, yaitu Gorosei Saturn, yang bukankah akan gila lagi. Dimana terkait bounty ini sebenarnya banyak hal yang cukup tricky sih untuk masalah perhitungannya, karena jika kita ingat bounty dari Shanks di 12 tahun yang lalu ada di angka 1 miliar 100 juta berian, tetapi setelah selama itu hanya menjadi 4 miliar beri saja. Sedangkan di waktu yang sama, dimana 2 tahun yang lalu untuk Kurohige dia belum memiliki bounty alias zero, 2 tahun kemudian alias sekarang bounty-nya langsung mencapai di angka 4 miliar kurang 4 juta beri. Yang bahkan kalau lebih lengkap sebelum Wano Kuni itu masih di 2,2 miliar, dan pasca Onigashima yang berarti 1 bulan lebih dikit saja bounty-nya hampir naik 2 kali lipat menjadi 4 miliar. Ya kurang lebih mirip lah dengan Luffy yang awalnya dari 1,5 miliar beri sekarang di 3 miliar beri. Nah, tapi kira-kira berapa aja sih bounty yang akan mereka dapatkan pasca arc dari Egghead ini? Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Pastikan juga subscribe dan nyalakan bel notifikasinya agar tidak tertinggal analisis menarik seputar One Piece. Nah, mari siapkan kopi, nyalakan besar, pasang headsetnya, ambil posisi PW, and wadidaw. Nah, sebelum mulai, lagi-lagi disclaimer dikit ya. Ini murni hanya pendapat channel Devilomi saja, tidak ada patokan baku seperti apapun. Di sini kita akan mulai dari 3 karakter yang akan kabur bersama topi jerami. Yang pertama tentu saja adalah Dr. Vegapunk. Dia adalah alasan utama Arc Egghead ini tercipta dan menjadi sebentar sekarang pun bisa dibilang karena dia akan menjadi karakter yang paling berbahaya di dunia One Piece, yang bahkan harus dieliminasi bahkan Angkatan Laut sampai mendatangkan skala perang hanya untuk membunuh 1 orang ini saja. Dimana alasannya pun cukup jelas, dia meneliti salah satu hal paling tabu, dan tidak hanya itu, dia sudah mengetahui banyak hal terkait hal tabu tersebut, yaitu Void Century. Dimana Vegapunk juga sudah bekerja sangat lama sekali bersama pemerintahan dunia, jadi bisa dibilang dia ini tahu betul lah masalah bobrok-bobroknya dari pemerintah ini. Dan jangan lupa juga dia adalah ilmuwan yang paling pintar, dimana ciptaan dan temuannya terkait batu Kairoseki, Pacifista, Line X Factor, yang bahkan terkait buah iblis juga. Dan bayangkan semua temuan luar biasa itu akhirnya harus berpihak untuk melawan pemerintahan dunia. Apalagi temuan terbaru yang terbukti dapat menghancurkan satu pulau yang bernama Mother Flame ini. Jadi menurut saya Vegapunk kemungkinan besar akan menjadi bounty pertama yang mendapatkan julukan Only Dead yang ditawarkan oleh pemerintah. Yang sejujurnya masalah angka jika seperti ini sudah bukan masalah lagi, tapi jika akan saya simpan untuk angkanya, kemungkinan ada di 2,7 miliar beri. Dimana mungkin beberapa karakter lain yang akan ikut juga dengan topi jerami adalah Sentomaru. Ya, walau dia sudah dikalahkan oleh Kizaru yang akhirnya muncul juga di chapter 1093 bahwa dia masih belum mati, yang saya pun sangat sangsi kemungkinan Luffy tidak akan membiarkan 1 orang ini begitu saja. Jadi jika nanti akhirnya Sentomaru menjadi buron dan akhirnya berhasil diselamatkan, kemungkinan seseorang yang mengakui memiliki pertahanan terkuat di dunia ini akan memiliki bounty minimal sebesar 600 juta beri. Dan yang terakhir adalah mantan supernova, yaitu Bonney. Ini adalah satu-satunya karakter yang sangat-sangat menarik sekali, yang bahkan diakui oleh Gorosei, Lucci, Kizaru, yang mereka pun bahkan ingin membiarkan Bonney, entah ada masa lalu apa di antara Bonney dan semua pasukan pemerintahan dunia. Dia juga sudah tahu memori dari Kuma yang entah apa isinya kita masih belum tahu, jadi kemungkinan akan ada kenaikan bounty dari 320 juta menjadi 620 juta beri. Dan kita masuk ke kru dari topi jerami, dimana untuk 3 orang ini alias Nami, Brook, dan Franky selalu mendapatkan kenaikan bounty yang sama di tiap arc-nya.
Franky pun di sini tidak banyak beraksi lah seperti yang kita lihat, di mana dia mencoba menghajar Serafi, mencoba menghajar Kizaru, tetapi kabur dan kita masih belum banyak melihat fit lain dari Franky ini. Untuk Brook pun awalnya dia hanya menjaga kapal bersama Zoro dan belum terlihat lagi dia ngapain, dan untuk Nami pun sama, belum jelas apa peran yang akan mereka dapatkan. Jadi kemungkinan mereka akan mendapatkan kenaikan bounty kurang lebih ya 200 juta berry lah untuk masing-masingnya. Lalu mungkin untuk Chopper lagi-lagi hal yang sama yang tidak terlalu aktif di sini dan tidak terlihat juga, kemungkinan masih sama sebagai peliharaan dengan bounty yang kemungkinan naik 2 kali lipat lah, dari 1000 menjadi 2000, yang aduh lagi-lagi Chopper bakal bercandaan terus. Dan terkait our god kita alias God Usopp, walau sangat menarik, dia ada di angka 500 juta berry sesuai dengan term god atau dewa yang pernah Oda berikan kepada Enel. Jika dia ada kenaikan bounty mungkin akan sama di 200 jutaan menjadi 700 sampai 750 juta berry. Dan Nico Robin, jika mereka benar-benar kabur bersama Vegapunk yang mempelajari sejarah, menurut saya untuk Robin ini sejujurnya akan menjadi karakter yang sangat berbahaya juga bagi pemerintahan dunia, terutama mereka yang semakin dekat dengan One Piece, yang bahkan bangkitnya Nika dari kaptennya yaitu Luffy. Yang berarti Robin pasti akan menjadi karakter yang paling dicari dan sama berbahayanya dengan Vegapunk tadi. Dia pun sepertinya melakukan hal luar biasa di arc ini karena terlihat dia diperban cukup banyak yang entah karena alasan apa. Jadi saya yakin kenaikan bounty-nya akan masuk akal jika cukup besar, yang bahkan mungkin naik 2 kali lipat menjadi sekitar 1,6 sampai 1,86 miliar berry. Lalu untuk top 4 dari karakter kita ini, yang pertama kita akan bahas Jinbei, di mana saat ini dia menduduki posisi ketiga bounty terbesar di atas Sanji. Ya kalau dari background memang Jinbei ini adalah sosok yang sangat besar, di mana dia kesatria lautan, mantan Shichibukai, pernah menjadi bagian dari bawahan Yonko alias Big Mom, dan masih banyak hal lainnya ya. Tentu saja kekuatan dari Jinbei pun sangat-sangat luar biasa. Karena di Onigashima kita melihat Jinbei belum mendapatkan lawan yang sepadan, yang bahkan di sini pula di Arc Record belum tahu dia melawan siapa. Kalau sejujurnya cukup asik sih ngetis fanboy Sanji, tapi dari fit yang Sanji lakukan di arc ini sepertinya bisa membuat bounty-nya kembali normal alias Jinbei kembali di bawah Sanji. Mungkin dia bisa menjadi 2 miliar berry dan Sanji sepertinya akan naik menjadi 2 miliar 32 juta berry. Dan lalu untuk Zoro, dia ini cukup banyak berperan di arc ini, walau awalnya dia gabut karena cuma menjaga Thousand Sunny, tapi tahu-tahu dia langsung melawan Seraphim kesana sini sama seperti Sanji, dan di akhir dia menahan Lucci yang pastinya akan membuat perhitungannya semakin kentara. Lagi-lagi Zoro akan tetap menjadi nomor 2 dengan kenaikan bounty 1 miliar lebih, mungkin bisa di angka 2 miliar 111 juta berry sampai 2,2 miliar berry. Ya walau sejujurnya saya sudah cukup suka sih dengan bounty Zoro di angka 1111 alias 1 miliar 111 juta berry, karena itu merepresentasikan tanggal lahir dari Zoro loh di tanggal 11 November atau 11-11. Dan terakhir tentu saja sang kapten alias Luffy sang Warrior of Liberation Nika, yang entah nih pembuatan bounty pertamanya di 3 miliar berry itu pun didapatkan setelah hal tentang Nika ini terkenal atau tidak. Karena perlu diingat ya, awalnya pemerintah sangat menolak terkait gambar Luffy di mode Nikanya, namun sayang sekali mereka telat karena bounty-nya sudah tersebar ke seluruh dunia, yang bahkan Kizaru pun sebelumnya berkata terkait ada rumor kemungkinan dari perubahan Nika ini, yang apakah Nika sang Warrior of Liberation sudah menyebar luas di berita yang kemungkinan oleh Morgan. Jika iya, itu akan menjadi hal yang sangat-sangat berbahaya sekali untuk kenaikan dari bounty-nya, yang jangan lupa juga di sini dia melawan seorang admiral yang jika dia berhasil kabur, berarti seorang admiral yang tidak bisa menghentikan seorang bocah Yonko ini pastinya akan membuat kenaikan bounty dari Luffy sangat lumayan juga. Yang jika kita bermain angka lagi, sepertinya dia akan naik menjadi 4 miliar 56 juta berry, di mana dia akan mencapai angka 4 miliar sama seperti para Yonko yang lain ya, kecuali bagilah yang masih di 3 miliar berry. Tetapi sebelum menutup bagian ini, ada satu hal menarik yang entah kenapa tiba-tiba kepikiran. Apakah jika Sanji yang dia akhirnya turun ke bagian Fabio Pes akan menjadi Mr. Prince lagi seperti di arc sebelumnya? Dan untuk arc ini dia akan menyusup ke kapal dari Angkatan Laut, dan ingat kata-katanya di trailer Bark, dia akan menjadi karakter yang paling merepotkan. Apakah nanti tahu-tahu Sanji ini bertemu dengan sang Gorosei Satoon dan akhirnya menyerang dia? Yang bukankah jika seperti itu bounty-nya pasti akan berubah dengan sangat drastis? Yang sebelumnya dia pernah mendapatkan bounty unik dengan Only Life, dan apakah nanti
nanti akan menjadi only dead seperti Vegapunk tadi ya, mungkin dengan jokes baru lagi yang akhirnya Sanji dari posisi 4 langsung meningkat ke posisi 2 di atas Zoro. Yang kira-kira kalau menurut kalian berapa sih bounty yang cocok untuk semua kru dari topi jerami pasca arc Egghead ini? Coba tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan kebetulan karena Vegapunk semakin sini sudah semakin beraksi, dan pas banget nih buat kalian yang cari kaos eksklusif alias limited edition spesial Vegapunk yang hanya diproduksi sebanyak 15 pieces ini saja. Tentu saja limited edition ini biar kalian nggak malu dong dan menjadi eksklusif karena nggak akan samaan dengan orang lain yang bahkan sudah ada Vegapunk loh. Dia adalah karakter baru di arc ini biar kalian jauh lebih update lah dibandingkan teman-teman kalian di anime yang bahkan penonton baru dari live actionnya. Jadi buat mereka penikmat One Piece tapi nggak baca manganya bakal bingung, loh itu karakter siapa yang ada di baju? Bilang aja ini adalah Vegapunk. Anjay, langsung paling update. Yuk langsung dapatkan 7-in-1 Vegapunk and the Six Head Lace, dimana satu kaos bisa kalian ubah-ubah untuk patchnya mulai dari Stella sampai York ini, dimana harga spesial dari 275.000 hanya menjadi 200.000 saja yang hanya berlaku untuk minggu ini. Jadi yuk buruan siapa cepat yang mendapat manusia terpintar Vegapunk. Nah, jadi itu adalah video kali ini. Kalian bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devi pamit and I'll see you guys next time.